wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bu. Oke, alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, siapa ketua kelas ini? Nida, Bu. Oh iya, Nida. Silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya. Sebelumnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa sih yang akan hadir pada pagi hari ini. Oke. Lailatul Hijriani Hadir. oh ya. Nida atau Nisa Hadir, Bu. oh ya. Niputu Virgi. Tidak hadir. Oh, kenapa ini tidak hadir Niputu Virgi? Ada suratnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Apa ya? Irwan Yasin, ada Irwan Yasin? Sakit, Bu. Sakit ya? Oh, Ya. ya. Oke. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi eksponensial atau perpangkatan. Pada pagi hari ini materi kita adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi eksponensial. Kaitan antara materi eksponensial dengan materi saat ini sangat dekat, sehingga Ibu harapkan materi yang kemarin kalian bisa pelajari lagi untuk dapat menyelesaikan nanti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, materi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan materi logaritma. Ibu akan tampilkan dulu ya. Oke. Ini adalah materi baru pada hari ini, akan Ibu sampaikan tentang logaritma. Dan indikator dari materi ini nantinya kalian akan mengetahui bagaimana bentuk perubahan dari bentuk pangkat ke bentuk logaritma itu dan sebaliknya. Kedua, bagaimana kalian dapat melakukan operasi aljabar pada bentuk logaritma. Nah, dari definisi logaritma kita akan mengetahui bagaimana kaitannya dengan eksponensial. Logaritma itu adalah inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Oke. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai contoh. Jika terdapat persamaan 2x sama dengan 64, berapakah nilai x-nya? Pasti kita akan mencari nilai x dengan mengandai-andai kan? Ya, Pasti Bu. kalian mengandai-andai. 2 pangkat berapa sih supaya hasilnya 64? Kira-kira 2 pangkat berapa? Oke, terus sekarang bagaimana
sebagai 1 dan X-nya adalah 0, yaitu pangkat yang disebut dengan hasil dari logaritma tersebut. Nah, silakan siapa yang mau maju untuk menjawab bentuk perpangkatan yang akan diubah ke bentuk logaritma. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan tidak bisa untuk menjawab. Ya, beri aplaus untuk Mira Denisa. Oke, Ibu rasa kalian sudah dapat memahami bagaimana untuk merubah bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma ya. Nah, di sini Bu, aku punya contoh soal lagi. Ini adalah kebalikannya. Bagaimana merubah bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat? Di sini ada contoh soal 2 log 16 sama dengan 4. Kita jawab sama-sama ya. Berarti di sini dapat kita tulis 2. Jawab sama-sama ya. 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16. Oke. Soal kedua. 5 Ya. pangkat 5 4 pangkat 4 sama dengan 625. Oke. Yang ketiga. Pangkat 2 sama dengan 49, Bu. Oke, Ibu rasa kalian sudah memahami ya bagaimana merubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat dan sebaliknya. Ini adalah sifat-sifat pokok logaritma. A log A pangkat X sama dengan X. A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Bagaimana itu bisa terjadi, Bu? Sekarang Ibu kasih contoh ya. Jika kita mempunyai A log A pangkat X sama dengan X, itu Ibu berikan contoh. Jika kita mempunyai bentuk pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8 yang akan kita ubah menjadi bentuk logaritma seperti ini. Nah, dan kita juga bisa mengoperasikan 8 ini agar menjadi A log A pangkat X dan menjadi 2 log 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, itu sama dengan 2 log 8 sama dengan 3, sama artinya dengan 2 log 2 pangkat X sama dengan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Oke, itulah kenapa bagaimana mendapatkan A log A pangkat X sama dengan X. Kembali ke bentuk perpangkatan tadi. Kita akan mencari hasil dari logaritmanya, yaitu pangkat dari suatu bentuk perpangkatan. Jadi itu juga dengan yang ketiga. A log 1 sama dengan 0. 4 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Kalian tahu kan, apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Oke, ini yang telah kita bahas tadi. Bahas ya. Nah, sekarang di sini ada sifat-sifat dari logaritma tersebut. Nah, sifat-sifat yang ini nantinya kalian Ibu minta untuk mencari tahu bagaimana tentang pembuktiannya pada LKS kalian, agar kalian lebih paham bagaimana sih proses dari terbentuknya sifat-sifat logaritma yang ini. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKS untuk kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan LKS-nya. Ibu bagikan dulu ya. Iya, Bu. Gimana caranya nih, Bu? Nah, ini kan udah ada nih, B per C ini sama dengan A pangkat apa per D pangkat apa. Kalian isi dengan titik-titik. Nah, di sini sudah diketahui kan B kurang C. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan untuk maju untuk mempresentasikan jawabannya atau menyampaikan ke teman-temannya hasil dari LKS-nya. Kita, Kelompok Bu. kita, Bu. Ayo Oke, siapa sih? silakan. Ya. Tidak Tenisa.
mengubah bentuk dari perpangkatan menjadi logaritma dan sebaliknya. Dan kalian juga sudah memahami tadi bagaimana sifat-sifat dari logaritma tersebut. Jadi Ibu ambil kesimpulan untuk sifat-sifat logaritma ini, jika diketahui terdapat G log A kali B, itu artinya G log A plus G log B. Dan jika kita mempunyai G pangkat G log A, itu hasilnya A. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponensial. Oke, terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Ibu harap kalian bisa memberikan hasil yang terbaik saat ujian dalam materi logaritma ini ya. Baik, Ibu tutup materi pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.